Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lovita Karayu dengan nomor absen 16 kelas 3A SIB. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengukuran Tingkat Kerentanan Sistem Informasi Penjualan UMKM melalui metode penetration testing. Penelitian ini berfokus pada pengujian keamanan sistem informasi penjualan UMKM berbasis web menggunakan metode penetration testing. Lalu kita masuk ke latar belakang. Perkembangan teknologi informasi membuka peluang besar bagi UMKM untuk meningkatkan efektivitas penjualan melalui sistem informasi berbasis web. Sistem informasi penjualan menjadi tulang punggung dalam pengelolaan transaksi, lalu stok barang, dan data pelanggan secara real-time. Namun, di sisi lain, penggunaan sistem berbasis web itu juga menimbulkan resiko, seperti kebocoran data, lalu serangan cyber, dan gangguan layanan. Permasalahan ini semakin banyak karena banyak sistem UMKM dikembangkan dengan sumber daya yang terbatas dan tanpa pengujian keamanan yang memadai, sehingga potensi kerentanan menjadi lebih tinggi. Lalu kita masuk ke rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan latar belakang tadi, penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah utama. Yang pertama yaitu apakah PTIS dan OWASP efektif mengidentifikasi kerentanan. Lalu yang kedua, metode apa yang paling efektif untuk mendeteksi kerentanan. Lalu yang ketiga, rekomendasi apa untuk menguatkan keamanan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, saya menetapkan 3 tujuan penelitian saya. Yang pertama di sini, mengidentifikasi dan mengukur kerentanan menggunakan kombinasi PTIS dan OWASP. Lalu yang kedua, mengevaluasi efektivitas metode manual dan otomatis dalam pendeteksi kerentanan. Lalu yang terakhir, memberikan rekomendasi mitigasi secara terstruktur, praktis, dan sesuai dengan kapasitas UMKM. Untuk melakukan penetration testing yang efektif, saya menggunakan 2 framework yang saling melengkapi. Framework yang pertama di sini adalah PTIS, Penetration Testing Execution Standard. PTIS ini merupakan framework penetration testing yang memiliki 7 fase sistematis, mulai dari pre-engagement hingga reporting. Keunggulan PTIS adalah kemampuannya dalam membantu penetapan ruang lingkup pengujian dan manajemen resiko secara strategis, sehingga sangat cocok digunakan sebagai kerangka kerja utama dalam pengujian keamanan sistem. Lalu yang kedua di sini ada framework OWASP Top 10. Nah, OWASP ini berfokus pada 10 kerentanan paling kritis di aplikasi web, seperti injection attacks, broken authentication, dan access control. Lalu, OWASP ini memberikan spesifikasi teknis yang sangat efektif untuk mendeteksi kerentanan aplikasi secara mendalam. Nah, ketika mengintegrasikan kedua framework ini, efektivitas deteksi kerentanan meningkat hingga 89%, jauh lebih tinggi dibanding hanya menggunakan PTIS yang hanya 64% dan OWASP yang hanya 71%. Ini itu karena kombinasi keduanya ini memberikan keseimbangan antara struktur sistematis PTIS dan kedalaman teknis OWASP. Nah, berdasarkan hasil pengujian, ditemukan beberapa kerentanan kritis pada sistem informasi penjualan UMKM. Kerentanan tersebut ada 4. Yang pertama di sini SQL injection yang memungkinkan manipulasi database. Lalu yang kedua
kedua di sini ada cross-site scripting atau XSS, berupa injeksi kode yang berbahaya. Lalu yang ketiga di sini ada broken authentication. Itu mengakibatkan kelemahan autentikasi. Lalu yang terakhir di sini ada broken access control, menyebabkan kontrol akses tidak berjalan dengan baik. Nah, kerentanan-kerentanan ini itu berpotensi menimbulkan kebocoran data dan penyalahgunaan sistem. Nah, masuk ke metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan desain penelitian kuantitatif deskriptif. Nah, pendekatan ini saya pilih itu karena ingin mengukur efektivitas penetration testing melalui angka-angka yang konkret seperti jumlah kerentanan, tingkat keparahan, dan waktu deteksi. Nah, penelitian ini mengikuti 4 tahapan PTIS yang diintegrasi dengan OWASP Top 10. Tahapan pertama di sini ada pre-engagement. Ini adalah fase negosiasi dengan UMKM, menyepakati ruang lingkup pengujian sistem apa yang akan dites, fitur apa yang tidak boleh disentuh agar tidak mengganggu operasional bisnis, dan batasan-batasan etis. Lalu yang kedua di sini ada intelligence gathering atau pengumpulan informasi. Nah, pada tahap ini mengumpulkan data tentang sistem target, domain name, teknologi yang digunakan itu apakah PHP atau Node.js atau Python, port yang terbuka dan layanan yang aktif. Lalu yang ketiga, di sini ada tahap threat modeling. Di sini pada tahap ini merancang skenario serangan berdasarkan OWASP Top 10. Misalnya, bagaimana jika mencoba SQL injection pada form login? Lalu, bagaimana jika mencoba XSS di kolom komentar? Pada tahapan ini tuh menggunakan kombinasi tools yang otomatis dan pengujian manual untuk eksplorasi skenario yang kompleks. Lalu yang terakhir di sini ada tahapan exploitation dan reporting, memverifikasi setiap kerentanan tanpa merusak data atau mengganggu layanan. Setelah itu, membuat laporan yang mendokumentasikan setiap temuan, tingkat resiko CVSS, dan rekomendasi perbaikan. Nah, di sini masuk pada pengumpulan dan analisis data. Data penelitian di sini dikumpulkan melalui hasil uji penetrasi berupa log, bukti eksploitasi, dan tangkapan layar, serta wawancara semi terstruktur dengan pemilik dan tim teknis UMKM. Kerentanan diklasifikasikan berdasarkan skor CVSS dari 0 hingga 10 dan dikelompokkan ke dalam kategori low hingga critical. Pengujian dilakukan menggunakan kombinasi metode manual dan otomatis yang terbukti 67% lebih cepat dibandingkan hanya satu metode saja. Lalu kita masuk ke distribusi tingkat keparahan kerentanan. Hasil penelitian tadi menunjukkan bahwa 34% kerentanan berada pada tingkat kritikal. Di sini 25% high, 28% medium, dan 13%-nya low. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kerentanan memiliki tingkat risiko tinggi dan membutuhkan penanganan segera agar tidak menimbulkan dampak serius bagi bisnis UMKM. Nah,
Di sini terdapat rekomendasi mitigasi keamanan. Difokuskan pada penanganan kerentanan kritikal dan high dalam waktu 30 hari. Langkah teknis yang disarankan meliputi sanitasi input, lalu penggunaan parameterized queries, lalu penerapan content security policy, serta proteksi terhadap serangan brute force. Selain itu, aspek non-teknis juga penting, seperti pelatihan kesadaran keamanan bagi pengelola UMKM, lalu kebijakan password yang kuat dan manajemen akses, dan yang terakhir, tools open source, ASP, ZAP, Metasploit, framework itu gratis. Oke. Kemudian kita semua mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini bahwa integrasi PTIS dan OWASP menghasilkan efektivitas deteksi kerentanan yang sebesar 89% pada sistem informasi penjualan UMKM. Dari sisi bisnis, peningkatan keamanan sistem ini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan meminimalkan resiko kerugian finansial maupun reputasi. Framework ini juga bersifat scalable dan dapat diadopsi oleh UMKM dengan sumber daya yang terbatas untuk penguatan keamanan yang berkelanjutan. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.